Oke, kali ini di round terakhir, round ke-6 ada map Purgatory tentunya yang emang udah nggak asing lagi di mata para player Free Fire. Dan kali ini pesawat langsung membawa kita dari area Madhouse bakal menuju pertengahan antara Fire Bridge dengan Central. Dan seperti biasa, sudah ada EVOS Divine yang menghuni rumahnya di area Madhouse dan ada TP menghuni area Crossroad. Lagi-lagi Crossroad Blue Zone KBB. Iya, Crossroadnya lagi-lagi Blue Zone yang dimana itu berarti cukup hoki juga dari teman-teman TP yang gue rasa juga di sini gue mau lihat dari setup turunnya teman-teman EVOS Divine yang dimana dia ngebagi banget posisinya, yang dimana ada Sam 13 juga yang mengamankan sisi kiri dan juga ada Mr. 05 yang mengamankan sisi kanan, sedangkan dua orangnya bakal mencoba untuk fokus mencoba untuk melooting. Ini posisinya yang cukup baik sih, mengingat dia tidak mau dua personilnya mengalami gangguan atau hambatan dari tim-tim yang mencoba untuk menabrak teman-teman dari EVOS Divine. Yes, dan ini menurut gue adalah salah satu strategi bagus ya bagi teman-teman dari EVOS Divine. Namun terlepas dari EVOS Divine, kita lihat nih dari area MBR itu udah kelihatan mereka bingung mau kemana karena di golf course-nya sudah dihuni oleh teman-teman Onyx Olympus KBB. Ya, yang dimana sebenarnya Onyx Olympus itu memang akan tetap turun di rumahnya dan ini menjadi satu kuncian yang cukup penting juga karena kalau kita lihat tadi Jixia lumayan jauh juga posisinya dari teman-temannya dan lumayan mengarah ke area tepi pinggir sungai atau pantai. Nah, tapi kalau kita bisa lihat di sini ada Kapten Halcyon yang finally masuk dan harus diturunin dulu banknya ya, diistirahatkan dulu sejenak untuk di match terakhir kita tentunya, yang dimana Kapten Halcyon bakal mencoba untuk memimpin teman-teman dari MBR. Dan kalau kita bisa lihat juga di sini MBR benar-benar turun yang memang lumayan tricky banget karena posisinya di sebelah kiri atas juga ada teman-teman dari Kings dan sedangkan dia tidak terlalu jauh juga dengan teman-teman dari Onyx Olympus, yang dimana Onyx Olympus ada Tayo juga yang harusnya mention di sini ada satu tim dan tidak melakukan pergerakan atau pergesekan dari kedua tim tersebut. Iya, seperti biasa kemungkinan atau seperti di round ketiga ya sebelumnya KBB ya, dari teman-teman Onyx emang mereka lebih dingin untuk di early karena seperti yang kita ketahui Onyx kalau di early emang belum terlalu kuat. Mereka lebih untuk coba kumpulkan resource dulu supaya mereka bisa berperan di area late game dan coba untuk steal kill beberapa tim yang masuk ke area mereka. Ya, walaupun kalau kita bisa lihat juga sebenarnya Onyx lumayan perform juga untuk jarak fight dekatnya ya, yang di early walaupun harus terculik satu persatu personilnya, but is okay, totally okay. Dari teman-teman Onyx Olympus juga sudah memberikan yang terbaik untuk malam hari ini, apalagi adanya Kapten Wiza yang mencoba untuk ngelit dari Onyx Olympusnya sendiri. Dan kalau kita bergeser sedikit lagi-lagi kita akan berbicara tentang Brasilia, yaitu rumah 13 ya. Yang dimana rumah 13 sendiri tuh selalu dihuni dengan 3 tim ini. Iya, masih dengan teman-teman dari Siren, dari Island Afghan, dan masih lagi dengan Dranix. Apalagi ini mereka pergerakannya atau sudut posisinya masih sama KBB. Ya, harusnya kalau di sini sih kalau gua rasa nih tidak ada yang mencoba untuk mundurkan gengsi atau mencoba untuk mengalah satu sama lain karena memang posisi dari Brazil sendiri kalau kita bisa lihat banyak banget komponen yang masih bisa dihuni, even itu mau 3 tim sekaligus dan benar-benar tidak ada pergesekan dari ketiga tim ini. Dan kita bisa lihat juga di sini ada Rao yang berhasil untuk mendapatkan MVP-nya untuk di round kelima. Karena kalau kita lihat tadi Siren buyah ya KBB ya. Siren buyah dengan membunuh satu persatu teman-teman dari Onyx. Namun terlepas dari Onyx, gue mau lihat sedikit nih dari teman-teman TP yang mana di round ketiga mereka tuh bermainnya anteng loh, padahal main di area Crossroad, bergerak sedikit ke perbukitan. Namun kali ini mereka udah sampai di area Brasilia. Ada apa nih dengan TP? Wah, berarti kalau bisa dibilang mereka udah cukup puas untuk ngelooting di area Blue Zone dan mencoba untuk rotasi masuk penuh ke dalam area center of the map. Yang dimana sebenarnya kemungkinan Brasilia itu akan menjadi titik tempat untuk mendapatkan posisi yang cukup aman. Iya, yang mana juga kalau nggak salah gue sempat dengar dari beberapa coach yang bilang apa tuh? Tim itu nggak bakal bergerak kalau mereka belum ngebaca zona. Waduh, benar. Tapi emang benar sih, untuk apa kita bergerak kalau kita belum membaca zona? Kita tunggu aja sih. Tapi itu memang kotas dari siapa tuh? Ada dari Bapak Coach yang emang udah pernah ngasih tahu saya juga. Dan kali ini kita bakal terfokus dulu kalau nggak salah tadi dari teman-teman Siren udah melepaskan beberapa tembakan kepada tim First Riders, dan kali ini First Riders coba untuk tarik mundur menuju daerah Fields-nya. Ya, GPX kali ini yang cukup bergerak di area Brazil, area bawah ya, yang mencoba untuk mengamankan sisi dari rumah 7 dari Brasilia sendiri. Dan sedangkan di sini kalau kita lihat dari TP yang lumayan perform untuk malam hari ini yang sangat luar
luar biasa juga yang kita bisa lihat juga dia mengamankan area patahan yang sebenarnya nih patahan-patahan cukup tricky ya posisinya. Harus ngebagi benar-benar kebagi visionnya sebaik mungkin. Di seberang dia harus ngebagi vision juga, sedangkan di belakang juga harus tetap dijaga, di kanan kiri juga harus dijaga apabila akan terjadi tim-tim yang bakal mencoba untuk rotasi ke arah mereka. Dan kita bisa lihat juga di sini ada standing round 5 di mana Onyx Olympus memimpin untuk sekarang. Yaps, ini kalau gue lihat poin dari Onyx Olympus ada 64. Jauh banget daripada Siren yang masih 49 dan ada The Prime yang masih 48. Ya, bener-bener di atas angin nih Kak Baby. benar-benar di atas angin ya. Tapi kalau kita lihat juga dari 2, 3, 4, 5-nya bahkan itu sangat-sangat tipis-tipis. 49, 48, 46, 45 itu gap poinnya tuh cukup lumayan tidak terlalu jauh sih harusnya. Dan ini masih bisa untuk dibalikan. Bagaimana keadaan untuk di round terakhir kita malam hari ini? Iya, dan kayaknya ini pasti bakal pecah banget. Namun daripada itu Kak Baby, masih ada beberapa tim rupanya yang bakal saling berjumpa nih. Antara lagi-lagi teman-teman RRQ dengan EVOS yang emang mereka drop zone-nya atau drop poinnya sama di area itu. Dan kebetulan arah rotasi dari EVOS itu emang ke arah Skylight. Dan kali ini rupanya bakal terjadi satu perang antara Jars yang mana bakal coba untuk diras. Jars sendirian, pop-up glue-nya di mana dari belakang sudah ada backup fire dari teman-teman. Jars kali ini lemparkan satu granat dan Sam 13 mencoba untuk medikasi dulu. Granat bakal melontar di belakangnya, meletup satu granat arah depan. Namun sudah ada crown yang bakal diaktifkan. Jars kali ini dari sisi sebelah kanannya yang emang bakal sempat cawar. Sam 13 udah merasakan tembakan panas, namun Kapten Legelot ditumbangkan oleh MR05. Namun di sisi sebelah kanan sudah ada Kenzo bergerak, yang mana Jars bakal langsung dikepung dua orang sekaligus. Medikasi harus berhati-hati karena dua orang sekaligus. Begitu pula sudah Jars ditumbangkan begitu aja. Kenzo dari belakang, sementara Valen sekarang tuh maut didapatkan oleh MR05. Misalkan Pac-Man sendirian, yang mana kali bakal langsung digerus. MR05 harus terjatuh, di mana di depan sana dan rupanya RRQ Hades harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby Kak Baby. Wow, permainan ini sungguh cantik banget dari teman-teman di EVOS Divine, berhasil untuk meluluhlantakkan teman-teman dari RRQ Hades ke posisi ke-12. Ini yang dimana berarti EVOS memang sudah siap banget sama pergerakan RRQ Hades dan mencoba untuk menabrak dari rotasi arah teman-teman RRQ. Dan kalau kita bisa dibilang tadi ada satu orang dari RRQ yang memang sebenarnya tidak ada glue wall atau memang sudah kehabisan resource sehingga harus mengaktifkan dari lineman-nya sendiri, dan itu posisinya cukup sulit karena bermain di area patahan di high ground seperti itu memang tricky banget. Dan posisi yang cukup baik juga dari EVOS mencoba untuk nge-backup cover satu sama lain, yang dimana kalau kita lihat RRQ memang sudah harus terkena knockdown satu orang, yaitu Legalotnya, dimana ada Mr. 05 yang berhasil untuk nge-takedown itu dia. Dan gua rasa dengan adanya satu knockdown dari sang Legalot itu membuyarkan fokus dari teman-teman RRQ sendiri. Ya, namun tadi sedikit gua notice ya Kak Baby, Jars dikeroyak dengan dua orang. Dan rupanya mungkin dari teman-teman EVOS sudah mulai sadar, ini lawan kita Jars. Udah kita gap aja berdua, kita dapatin dia, dan juga di sisi lain Kapten Legelot dijatuhkan. Dan itu tentunya udah membagi vision. Satu dikeroyak dua orang dan alhasil RRQ udah harus rata di tangan EVOS. Ya, apalagi dengan posisi yang seperti itu ya, lagi-lagi ya, dan dengan senjata proper juga di mana ada double vector ya kan. Dan dengan Kenzo, jadi double Kenzo di sana, dan itu emang cukup sakit sih untuk double vectornya sendiri. Kalau untuk di meta sekarang tuh masih cukup OP banget bahkan. Dan kalau kita bisa lihat juga tadi ada sudah terjadi penumpukannya di area Brasilia, yang dimana kalau nggak salah itu masih dengan teman-teman IOG dan juga ada teman-teman dari Dranix juga yang masih mencoba untuk memantau satu sama lain, memantau aja tapi tidak langsung digas ya, karena tidak mau terburu-buru, karena sesuatu yang terburu-buru itu tidak baik. Iya, benar banget. Namun juga sudah rupanya dari belakang dari First Raiders bakal bergerak masuk lagi, dan juga teman-teman Onyx mereka bakal stay along di area golf course-nya. Begitu pula dengan Kings yang emang bakal memanfaatkan satu obstacle atau satu daerah di area Marlborough Works. Ini mereka udah sama-sama stay along nih Kak Baby. Iya, dan itu dia sepertinya dari arah-arah danger ini sih masih bisa masuk sih Brasilianya, tapi nggak tahu sih karena gue bukan dukun zona, dan mungkin bisa jadi karena kalau kita lihat sih dari danger sendiri itu mitosnya ada dua. Kalau nggak ada orang yang di sana ya udah kira-kira untuk zonanya deket-deket dari danger. Tapi kalau kita lihat-lihat dari penumpukan yang ada nih pasti kayaknya masih masuk sih Brasilianya sih. Karena kemungkinan besar ya dari tim-tim yang udah bertahan atau terus stay di sini itu mereka udah baca zona, dan bener banget masih dapat sebagian dari area Brasilia tersebut. Dan ini menurut gua agak sedikit menyulitkan bagi teman-teman dari EVOS yang emang dipaksa untuk bergerak Kak Baby dari luar circle-nya. Mereka bergerak menuju dari Brasilia dihuni oleh 4 tim. Bergerak lewat sisi sebelah kanan itu bakal bertemu dari teman-teman Kings yang emang udah stay long di area Malbernya.
Tapi kalau kita berbicara tentang EVOS itu memang klasik EVOS sih. Karena kalau gua rasa di sini harusnya kalau misalkan EVOS-nya terlalu terburu-buru masuk ke dalam tengah map juga yang dimana tengah zona yang cukup aman, di tengah zona cukup aman tuh udah pasti terjadi penumpukan. Sedangkan EVOS sudah sangat enak banget misalkan lagi ada posisi peperangan atau ada kontes antar tim dan EVOS bakal mencoba untuk nge-secure poin-poin tersebut. Tapi kita masih belum lihat untuk saat ini karena masih banyak juga tim-tim yang mencoba untuk struggle masuk ke dalam zona amannya. Iya, namun juga tadi ada salah satu typing ya atau tembakan aja dari teman-teman GPX mencoba menghujani peluru dari Island of God yang bergerak masuk menggunakan vehicle-nya, dan kali ini terjadi peperangan antara Island of God dengan TP yang emang TP udah menghuni area rumah nelayan ya. Saling tembak-tembak dan saling baku hantam kali ini mereka untuk memperebutkan kill kali ini KBB. Ya, dan sepertinya kali ini kita bisa lihat tapi Bion berhasil memberangkat 2 area Air9 ke lobby dan itu dia dari teman-teman TP hanya tersisa 3 orang kali ini. Yes, itu kalau gue lihat adalah salah satu salah langkah atau kepleset dari Tuar R9 yang mana dia terjatuh menuju atau ke arah airnya tadi dan dia nggak sadar, dia agak sedikit panik karena dia distract oleh teman-teman dari Island of God sehingga dia coba untuk menggunakan skateboardnya naik dulu tapi terlambat kan. Terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Waduh, but it's okay. Dari teman-teman TP di sini masih dengan personil 3 orangnya dan itu harusnya masih cukup kuat juga harusnya. Tapi kalau kita bisa lihat juga tadi untuk dari minimap sendiri cukup susah juga karena posisi dari TP sendiri harus ke sandwich dengan pembagian pulau di mana ada teman-teman IOG juga di belakang dia dan ini akan menjadi suatu posisi yang sulit juga karena udah pasti bakal langsung ke sandwich abis. Dan kalau kita bisa bilang dari posisi zona yang cukup tricky seperti ini lagi-lagi akan disusahkan banget dengan tim-tim yang memang sudah defend di area rumah pantai. Iya, sebenar banget. Namun juga tapi di sisi lain Red Bull mereka bakal setup banget, begitu pula juga dengan rumah merahnya yang mana di golf course masih dihuni oleh teman-teman dari Onyx ya. Tapi di area sini udah terjadi penumpukan nih KBB karena lebih tepatnya sudah ada satu tim lagi yang bakal menyambangi karya Onyx dan udah sehelo aja terdengar beberapa suara tembakan atau granat yang bakal langsung dikokang ke arah mereka. Rupanya Rimo Arjuna yang coba untuk kontes kali ini satu granat dimasak namun menggunakan beberapa inhaler juga agar darahnya full lagi kali ini dan masih sedikit dingin KBB. Ya ini kayaknya bakal diturunin dulu tempo perperangan yang ada karena kalau gak rasa masih ada satu distraction menggunakan satu granat dari seorang Rimo di sini dan berhasil untuk masuk ke dalam rumah dan tapi belum ada beberapa tim yang berhasil untuk mendapatkan damage yang diterima oleh teman-teman Onyx Olympus dan kali ini sepertinya sudah harus terkena bang Wizanya bakal langsung di confirm killnya. Kalau kita bisa lihat di sini Wizanya belum dilakukan untuk healing medkit dan untuk mencoba untuk revive kali ini. Iya, sekarang di atas sana itu sudah ada dari teman-teman Aero yang mana dari Captain Hellshone-nya udah harus terjatuh kali ini masih sempat untuk di revive tetapi ada Wiza sang kapten udah harus ditumbangkan di belakang sana tapi di sisi lain ada Wiza didapatkan oleh Benzi kapten dari Sam yang mana menyisakan dirinya sendirian. Teman-teman EVOS Divine ingin bergerak masuk tapi langsung dihadang oleh Kings dan juga di bawah sana masih ada TP yang bakal langsung menghujani peluru ke arah mereka. Ya, yang dimana kalau gua rasa di sini ternyata teman-teman EVOS itu cukup cepat untuk masuk ke dalam zona menggunakan vehicle alih-alih mencoba untuk masuk ke dalam zona aman malah harus ke sandwich dan harus digurus begitu aja dan Sam 13 menjadi lone survivor kali ini dan kita bisa lihat di sini Onyx Tayo bakal berhadapan Kimmich bakal mencoba untuk menjadi lone survivor bakal menjadi save the DK itu dia di confirm dulu killnya. Iya, sebenar banget dan kali ini rupanya teman-teman dari Onyx udah mulai hidup. Kali itu juga di depan lain ada Gare menggunakan senjata MG7. Kimmich tentunya bakal langsung digengbang karena 2 orang dari belakang di sisi lain Razor berhasil mendapatkan AW. Namun begitu pula rupanya Dranix saling memanas dengan GPX. Di sisi lain udah bakal setup posisi dari teman-teman Onyx yang mana juga udah bakal saling bercawar. Bakal tinggalkan Bion berhasil mendapatkan triple kill. Di sisi lain udah cukup bagus dan rupanya kali ini dia terjatuh. Razor masih sempat untuk revive dari seorang Arul yang mana mereka emang harus ngepulkan dulu darinya karena dari belakang sudah terjatuh. Irazor niat baik tapi dibalas tuba. Kali ini Arul masih sempat untuk nge-revive lagi Irazornya. Ya, tapi kalau untuk posisi Dranix sendiri ini cukup sulit karena apa? Karena zona sudah pastinya harus lebih sakit dan kalau kita bisa lihat juga teman-teman dari GPX kali ini bakal mencoba untuk survive masuk ke dalam bibir zona yang cukup aman. Di kali ini yang udah langsung dihabisin juga sama teman-teman yang ada dan ini dia masih ada peperangan juga dari GPX antar dengan Dranix dan ini akan menjadi momen yang cukup enak juga dari teman IOG.
Dari sisi lain sudah ada Island of God yang mencoba untuk natakin, dan ini satu keputusan sulit yang harus dilakukan oleh teman-teman GPX dan Ranix, yang mana mereka harus menyelesaikan pertarungan karena kalau terlambat bakal ditunggu oleh teman-teman Island of God. Bergerak bertahan harus tereliminasi, namun mencoba masuk ke dalam zona dipantingin sama teman-teman Island of God yang emang udah stay menunggu mereka dari jembatan ya Kak Baby. Ya kalau gue rasa di sini Beyond menjadi poin yang penting banget, mencoba untuk steal kill dari pertempuran-pertempuran yang ada yang cukup baik. Dia berhasil untuk dapatin 4 killnya tanpa harus tersenggol sedikit, dan itu dia GPX yang harus dipulangkan di posisi ke-11. Tersisa 10 tim, rival timnya juga harus dipulangkan. 9 tim kali ini, 27 yang alive, di mana masing-masing tim bakal mencoba untuk survive masuk ke dalam late game-nya. Iya, rupanya teman-teman dari Anafgard mereka nggak sadar kalau ada Sam 13 bersembunyi di sisi sebelah kanan, dan rupanya Dranix masih coba untuk survive dengan last man standingnya, bertahan digigit-gigitan oleh Circle yang emang udah sakit di zona keempat. Namun di sisi lain sudah ada kawan-kawan dari TP mencoba untuk disambangi Red Bull, bukan Red Bull lebih tepatnya Ender. Kali ini bergerak dari sebelah kanan, sudah ada beberapa granat, tapi dari belakang Ender mencoba untuk bergerak maju. Ada lineman bakal meledak, hati-hati dari sebelah kanannya. Dars berada di garda terdepan, namun TP diratakan kawan-kawan Aero. Ada lineman tersisa di sana. Besto harus terjatuh Kak Baby. Iya, dan kali ini harusnya cukup sulit juga bagi teman-teman MBR karena harus masuk dan harus tergigit zona. Tapi kali ini kita bakal lihat dulu teman-teman dari First Rider kali ini bakal mencoba untuk TP. Teman-teman dari MBR yang berada di luar sana, itu dia Halcyon berhasil untuk disecure poinnya dari Joker sendiri, dan itu dia langsung dipulangkan begitu saja. Namun di sisi lain sudah ada Kings, rupanya terjadi beberapa penumpukan Kings dari belakang. First Rider bakal ditatakin, belakang sudah ada MBR. Winezi masih bertahan hidup, kali ini mencoba untuk nge-secure ke arah di depan sana karena dua bakal dihancurkan, tapi Kazel terjatuh dari sebelah kanan. MBR ada Darko kali ini di mana granat dilempar menuju ke arah belakangnya, mencoba untuk medikasi dulu. Kazel masih terjatuh, tadi ada beberapa penumpukan. Kings bergerak maju, begitu pula juga dengan MBR. Kali ini beberapa shotgunnya udah mulai masuk ke arah depan. Dari Raf mencoba untuk setup posisi lagi karena Kazel masih sempat untuk di-revive. Responsif Global First Rider dieliminasi di posisi ke-8 kali KBB, disusul oleh Airo. Ya, kali ini 6 tim 15 yang alive, dan kita bakal lihat Strawhead bakal mencoba untuk nge-tapping double barrelnya. Kali ini bakal mencoba untuk EVOS Divine-nya berhasil untuk dipulangkan oleh Azriel di sana di posisi ke-5, dan Olympus harus menyusul kedudukan dari EVOS Divine. Tersisa 4 tim 13 yang alive, dan RBR bakal mencoba untuk melakukan inisiasi di mana Siro masih mencoba untuk melakukan healing medkit terlebih dahulu. Yes, di sini kalau gue lihat ada salah satu pergerakan yang cukup bagus dari teman-teman Dranix. Dia berhasil selamat dan survive di bawah jembatan menjadi last man standing tanpa diketahui oleh Red Bull. Bahkan juga dari Island of God di sebelah kanan mencoba bergerak maju. Satu player dari Red Bull yang mana mencoba untuk menyambangi. Di sisi lain Kazel memegang senjata M79. Jafra masuk satu peluru dari AWM-nya, itu sudah cukup nge-distract, dan di sisi lain sudah Mr. Home ditumbangkan begitu aja oleh M79. Namun kali ini Razor berhasil mendapatkan Zero dari sebelah kanan. Beyond udah memegang senjata pelontar, bakal siap untuk dilemparkan ke arah depan sana. Granat M79, apa itu? Berhasil menjatuhkan satu persatu player dari Lavgat. Kali ini mencoba untuk nge-secure karena dua orang harus ditumbangkan. Rupanya Dranix di posisi keempat. Lord menjadi last man standing dari belakang. Lavgat dieliminasi di posisi ketiga. Kali ini dua tim tersisa antara Red Bull bergerak. Kings harus terjatuh kali ini. Dua orang sekaligus. Terus dari belakang mencoba dan rupanya dua teman-teman Kings yang mana berhasil menyelesaikan tuntas di round terakhir kali ini Kak Baby. Waduh, kesel, bener-bener bikin kesel banget ya. Ayo jadi lu letakkan dengan satu M79 yang langsung jedar itu dia.